Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama Legal Talk Indonesia dalam bincang-bincang sore dengan tema Pilkada Serentak di tengah pandemi COVID-19. Perkenalkan, saya Dida Rahmawandayati. Pada kesempatan sore hari ini akan menjadi moderator dalam diskusi kita. Telah hadir narasumber pada sore hari ini yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Jamaluddin Gofur SHMH. Beliau adalah dosen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Pak Jamaluddin ini begitu banyak riset ya berkaitan dengan pilkada ataupun pemilu. Seperti judul beliau yang pernah saya baca terkait dengan presidensial threshold, kemudian evaluasi pilkada tahun 2015, kemudian juga artikel yang diterbitkan beliau di jurnal berkaitan dengan bakal calon seleksi legislatif ditinjau dari hukum ketatanegaraan yang demokratis di Indonesia. Dan masih banyak lagi judul riset yang beliau tulis, yakni berkaitan dengan bidang keilmuannya, yaitu hukum tata negara. Baik teman-teman, menginformasikan bahwa pada sore hari ini diskusi kita akan disiarkan live streaming di akun YouTube Legal Talk Indonesia. Dan menginformasikan kembali kepada Pak Jamal ataupun peserta diskusi bahwa Legal Talk Indonesia ini merupakan buletin digital yang bersifat independen dan non-profit yang membahas isu-isu hukum aktual. Kemudian tidak hanya itu, di Legal Talk Indonesia, di buletin ini juga menyediakan rubrik featur, yaitu untuk teman-teman dari bidang keilmuan lain yang ingin menuliskan di buletin Legal Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke diskusi dengan Pak Jamaluddin ya, bahwa sebagai pengantarnya, Pilkada Serentak tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19 ini sungguh menjadi perbincangan hangat di Indonesia maupun di luar negeri. Kalau di luar negeri ada yang dilaksanakan, kemudian ada yang ditunda juga. Nah, di Indonesia ini bagaimana? Kalau di Indonesia itu di tahun 2020 itu dijadwalkan pada bulan September, tepatnya tanggal 23 September 2020. Tetapi kemarin ada putusan bahwa adanya COVID-19 ini pilkada ditunda pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Teman-teman, jika kita tarik ke belakang ya, bagaimana kemudian pilkada serentak ini kapan dilaksanakan pertama kali. Kalau pilkada secara langsung itu yang dipilih oleh rakyat untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa Indonesia dilakukan pada tahun 2005, yaitu tepatnya pada bulan Juni. Sebelumnya di bawah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pemerintah di daerah, pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota beserta wakil-wakilnya mereka dilakukan oleh DPRD sesuai tingkatannya masing-masing. Pada era Orde Baru, calon-calon bahkan kepala daerah didrop dari atas. Ini sering disebut sebagai bakal calon jadi. Ini pada masa Soeharto. Kemudian jika dilihat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 diubah secara drastis menjadi pemilihan secara langsung oleh rakyat. Meskipun pilkada melalui DPRD di bawah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 sudah lebih maju daripada di era Soeharto. Namun tampaknya dianggap belum merefleksikan tegaknya kedaulatan rakyat sehingga mulai tahun 2005 ini yang lalu diselenggarakan pilkada secara langsung oleh rakyat. 10 tahun kemudian, yakni tahun 2015, diselenggarakan pula pilkada langsung secara serentak yang berlangsung di 269 wilayah yang mencakup 9 provinsi, 224 kabupaten, 36 kota di Indonesia. Pilkada serentak tahun 2015 ini adalah pilkada serentak transisional tahap pertama dari 3 tahap pilkada serentak transisional sebelum pilkada. Kemudian
akan dilaksanakan pilkada serentak secara nasional yang direncanakan pada tahun 2024. Selanjutnya, pilkada serentak dilaksanakan pada tahun 2017, 2018, dan 2020 ini sebagai pilkada serentak gelombang keempat. Lalu bagaimana pelaksanaan pilkada serentak di tahun 2020 ini dilihat karena adanya pandemi COVID-19 ini, bahwa dikeluarkannya surat gugus tugas ya di percepatan COVID-19 ini tanggal 27 Mei 2020 yang menyatakan bahwa pilkada dapat dilaksanakan bulan Desember. Tindak lanjut kemudian dibahas oleh Kemendagri dan Komisi 2 DPR pada tanggal 9 Desember, sehingga ada waktu 6 bulan lagi dalam pelaksanaan perhitungan suara nanti. Ini adalah dikeluarkannya surat tugas gugus percepatan COVID-19. Lalu bagaimana langkah-langkah apa saja atau kebijakan-kebijakan apa saja yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam melihat adanya pandemi COVID-19 ini terhadap pelaksanaan pilkada serentak di tahun 2019, di COVID-19 ini maksud saya. Nah, itu bagaimana kemudian pemerintah dalam melihat adanya pandemi COVID-19 ini bagi pelaksanaan pilkada serentak. Mungkin di sini Bapak Jamaluddin dapat memberikan lebih lanjut terkait bagaimana Pak kemudian pelaksanaan pilkada serentak di tahun 2020 ini di tengah pandemi COVID-19. Tentu banyak kalangan yang pro dan kontra karena di sini banyak begitu melibatkan orang-orang yang akan terlibat dalam pemilihan nanti. Monggo Bapak Jamal bisa menjelaskan lebih lanjutnya Pak. Terima kasih. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan sekalian. Sore ini saya diminta untuk menyampaikan satu topik dalam diskusi dalam forum Legal Talk pada sore hari ini, yang itu berkaitan dengan pilkada di masa pandemi COVID-19. Satu isu yang sangat menarik sekali karena ada dua hal yang menyebabkan isu ini menjadi perhatian besar. Yang pertama adalah pilkada sendiri merupakan sebuah mekanisme pengejawantahan praktek demokrasi di Indonesia, terutama dalam rangka mengisi jabatan-jabatan kepala daerah yang sebentar lagi akan mengalami kekosongan di beberapa daerah. Tetapi pada saat yang bersamaan pandemi COVID-19 yang sedang menimpa negara kita ini juga menjadi kekhawatiran tersendiri. Jangan-jangan kemudian pilkada ini justru akan menjadi salah satu penyebab yang akan menjadikan penyebaran COVID-19 itu menjadi semakin signifikan. Nah, untuk membahas tentang itu, bagaimana seharusnya pilkada di masa pandemi COVID-19 ini, yang pertama saya ingin menyampaikan adalah bahwa secara teoretik demokrasi itu dimaknai salah satunya misalnya kalau kita merujuk kepada konsep yang disampaikan oleh Joseph Schumpeter, itu adalah pengaturan kelembagaan untuk mencapai keputusan politik di mana individu memiliki kekuasaan untuk memilih salah satu di antara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara. Nah, berdasarkan definisi ini maka seringkali sebagian ahli menyatakan bahwa demokrasi itu adalah pemilu, atau sebaliknya pemilu menjadi salah satu ciri minimal yang harus ada dalam sebuah rezim pemerintahan yang menyebut dirinya itu sebagai rezim pemerintahan yang demokratis. Sehingga dalam kerangka itu maka pemilu, termasuk pemilu kada di dalamnya, itu menjadi elemen penting untuk menilai apakah rezim pemerintahan kita itu adalah rezim pemerintahan yang demokratis atau tidak. Nah,
Dalam konteks konstitusi, dasar konstitusional pilkada itu sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama itu diatur di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar kita ayat 4. Di situ dikatakan gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala daerah, provinsi, kabupaten, kota yang dipilih secara demokratis. Nah, memang pengaturan tentang pemilihan kepala daerah ini agak sedikit berbeda ketika kita bandingkan dengan pemilihan di bidang kekuasaan legislatif, misalnya DPR dan DPRD serta DPD, yang kesemuanya itu dipilih secara langsung melalui pemilu. Secara eksplisit konstitusi menyatakan harus dipilih melalui pemilu. Begitu juga untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, sementara untuk pemilihan kepala daerah, konstitusi tidak secara eksplisit menyatakan harus dipilih secara langsung, tetapi menggunakan terminologi dipilih secara demokratis. Nah, oleh karena itu pertanyaan kemudian adalah apa yang bisa dijadikan dasar atau parameter untuk menyebut sebuah pemilihan itu berlangsung secara demokratis. Maka saya merujuk kepada pendapatnya Robert Dahl misalnya, dia mengatakan ada dua ciri penting sebuah sistem politik itu dikatakan sebagai sistem politik demokratis, termasuk dalam konteks sistem pemilu. Yang pertama adalah adanya persaingan, kompetisi. Yang kedua adalah adanya partisipasi. Jadi persaingan itu maksudnya adalah orang-orang yang ikut di dalam kontestasi pemilu itu ada sekian banyak orang atau terbuka untuk banyak orang, sehingga kemudian tercipta sebuah kompetisi yang sehat. Lalu yang kedua adalah sifatnya partisipatif, artinya melibatkan sebanyak mungkin warga negara untuk berpartisipasi di dalam pelaksanaan proses pemilu itu sendiri. Sehingga berdasarkan ini maka untuk menentukan demokratis tidaknya sebuah pemilu itu bisa diukur dari pertama apakah dari segi pencalonan itu diikuti oleh lebih dari satu calon sehingga kemudian berlangsung secara kompetitif. Lalu yang kedua, apakah rakyat secara langsung itu dilibatkan di dalam proses pemilihan itu sendiri. Nah, berdasarkan itu maka tentu pemilihan kepala daerah yang bersifat demokratis itu mau tidak mau untuk memenuhi dua kriteria itu menurut saya harus dipilih secara langsung. Terutama pemilihan secara langsung itu akan memperkuat parameter yang kedua, yaitu pada aspek partisipasi. Tapi ternyata Mahkamah Konstitusi pada tahun 2004 itu sudah memberikan putusan yang di dalam putusan itu pada intinya menyatakan putusan nomor 7273 PUU garing 2 garing 2004 itu menyatakan bahwa pemilihan pemilu kada itu, makna demokratis pemilu kada itu tidak selalu dalam pengertian harus melalui mekanisme pemilu langsung, tetapi juga dimungkinkan pemilu kada itu berlangsung melalui mekanisme pemilihan di lembaga perwakilan. Dalam konteks ini adalah DPRD. Putusan MK ini salah satu pertimbangannya merujuk kepada bahwa di dalam pasal 18B Undang-Undang Dasar kita itu menyatakan bahwa negara mengakui satuan pemerintahan yang bersifat istimewa dan bersifat khusus. Nah, kita tahu bahwa ada salah satu daerah di Indonesia yaitu Yogyakarta yang bersifat istimewa, yang salah satu keistimewanya itu adalah di mana pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu tidak secara langsung tetapi ditetapkan oleh DPRD, sehingga mengingat kepada keberagaman daerah di dalam pemilihan kepala daerah itulah maka lalu MK menyatakan tafsir terhadap kata demokratis dalam pasal 18 ayat 4 tentang pemilihan kepala daerah itu tidak selalu harus melalui pemilihan umum secara langsung, tapi juga bisa dilakukan melalui
DPRD. Nah, kebijakan hukum dari pemerintah kemudian sampai hari ini ternyata lebih memilih untuk melaksanakan pilkada itu secara langsung. Sekalipun tadi saya katakan sebenarnya putusan MK tetap membuka opsi pemilu kada itu bisa dilaksanakan melalui mekanisme lembaga perwakilan di DPRD. Nah, salah satu kebijakan di dalam hukum pilkada kita, selain pemerintah dan DPR telah setuju menetapkan mekanisme pilkada itu secara langsung, juga ada kebijakan lain yang ini juga penting untuk kita ketahui, yaitu pelaksanaan pilkada harus dilakukan secara serentak. Nah, ini diatur di dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Di situ berbunyi pemilihan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga kemudian hal ini dapat kita simpulkan, pilkada selain harus dilaksanakan secara langsung, juga harus dilaksanakan secara serentak nasional. Nah, tetapi pembentuk undang-undang ketika itu menyadari bahwa karena selama ini pelaksanaan pilkada itu tidak terjadi secara serentak dan masing-masing daerah itu berbeda-beda penyelenggaraannya, sehingga ini lalu berkonsekuensi berakhirnya masa jabatan masing-masing kepala daerah itu tidak sama, sehingga untuk melaksanakan pilkada serentak itu tidak mungkin langsung sekaligus dilaksanakan ketika Undang-Undang Nomor 1 2015 itu diundangkan, tetapi harus ada transisi dulu, sehingga pada akhirnya nanti ketika sudah pada waktunya semua jabatan kepala daerah itu berakhir secara bersamaan, maka pilkada secara serentak nasional pada saat itulah nanti akan bisa dilaksanakan. Nah, oleh karena itu dalam undang-undang pilkada ini juga diatur gelombang pelaksanaan pilkada. Nah, setidaknya ada 5 gelombang. Yang pertama adalah pada bulan Desember tahun 2015 yang lalu. Pada saat itu pilkada untuk memilih kepala daerah yang masa jabatannya telah berakhir pada tahun 2015 atau berakhir pada semester pertama tahun 2016. Lalu gelombang kedua sudah juga dilakukan pada tahun 2017, tepatnya bulan Februari, yaitu untuk memilih pejabat yang sudah purna tugas pada semester kedua tahun 2016 atau kepala daerah yang masa jabatannya berakhir di sepanjang tahun 2017. Lalu kemudian juga berikutnya juga sudah kita laksanakan, yaitu pada bulan Juni 2018 yang memilih kepala daerah yang sudah purna tugas pada tahun 2018 dan 2019. Nah, sekarang ini mestinya sudah masuk tahapan yang gelombang yang keempat pada bulan September tahun 2020 untuk mengganti kepala daerah yang dilantik pada pilkada hasil pilkada 2015 kemarin, karena masa jabatannya sudah akan berakhir. Nah, tetapi sebagaimana yang kita tahu bahwa pada tahun ini itu terjadi pandemi COVID-19 yang menyebabkan kemudian pelaksanaan pilkada ini tidak bisa dilaksanakan pada bulan September nanti, dan pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan Perpu untuk menunda pelaksanaan pilkada di tahun 2020 pada bulan Desember besok. Nah, harapannya kalau ini sesuai dengan tahapan ini, pada tahun 2024 kelak pilkada serentak secara nasional itu akan bisa kita laksanakan. Nah, problemnya kemudian adalah apakah bagaimana konsekuensi atau bagaimana pelaksanaan pilkada pada masa pandemi COVID-19 ini. Apakah tepat kita melaksanakan pilkada yang tentunya ini akan mengundang kerumunan dan orang-orang untuk berkumpul, sementara pada saat yang bersamaan pemerintah menerapkan satu kebijakan untuk membatasi berkumpulnya banyak orang demi mencegah penularan COVID ini. Maka ada beberapa hal yang bisa saya tawarkan untuk memilih beberapa opsi yang ada
yaitu memilih mana yang memiliki mudarat yang lebih sedikit dan memiliki manfaat yang lebih besar. Nah, di awal tadi saya katakan bahwa pilkada itu penting karena ini merupakan ciri dari sebuah negara demokrasi, tetapi mencegah penularan COVID-19 lebih luas lagi itu juga sesuatu yang juga penting. Nah, dalam kerangka ini setidaknya menurut saya ada 3 opsi yang bisa diambil oleh pemerintah, yang masing-masing opsi ini akan punya implikasi dan konsekuensi yang berbeda-beda. Yang pertama adalah tentu pemerintah tetap melaksanakan pilkada serentak ini pada tahun 2020 karena itu berdasarkan pada skema yang sudah diatur di dalam undang-undang. Karena kalau kemudian kita tidak melaksanakan pilkada di 2020, maka pelaksanaan pilkada serentak nasional di 2024 itu tentu nanti akan mengalami satu problem. Nah, konsekuensinya ketika pilkada tetap kita laksanakan pada masa pandemi COVID-19 ini adalah satu, anggaran untuk penyelenggaraan pilkada itu pasti akan membengkak. Menurut laporan dari Tempo misalnya, setidaknya KPU itu membutuhkan tambahan anggaran dari 2,5 triliun hingga sampai 5,6 triliun. Nah, tentu ini sesuatu yang sangat disayangkan ketika negara sedang membutuhkan dana yang besar untuk menangani pandemi COVID-19 dan merecovery berbagai macam ekses negatif yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini. Tetapi pada saat yang bersamaan justru anggaran negara akan tersedot ke pelaksanaan pilkada yang menurut saya angka 5,6 triliun ini bukan sesuatu yang kecil, terutama ketika kebutuhan negara terhadap anggaran itu sangat besar dan pada saat yang bersamaan pemasukannya menjadi terhambat karena perekonomian kita yang saat ini sedang terkena dampak oleh COVID-19 itu. Lalu yang kedua, konsekuensinya adalah kampanyenya juga akan menjadi sangat terbatas, baik secara kuantitas maupun kualitas. Artinya kampanye pilkada yang dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19 tentu tidak bisa seperti kampanye-kampanye sebelumnya sebagaimana biasa, yaitu dengan mengumpulkan banyak orang. Itu pasti tidak mungkin terjadi, sehingga kampanyenya menjadi lebih terbatas dan secara komunikasi terhadap masyarakat, sosialisasi visi misi mungkin juga akan sangat terbatas. Sehingga ini akan menurunkan kualitas dari proses kampanye itu yang pada akhirnya tentu ini akan berdampak terhadap informasi-informasi penting yang seharusnya tersampaikan kepada masyarakat. Mungkin beberapa hal itu tidak bisa tersampaikan. Nah, yang ketiga, menurut saya konsekuensi bila pilkada tetap dilaksanakan pada masa COVID-19 ini adalah ini akan berpotensi untuk memperluas penularan COVID-19. Kan karena tadi sifat dari pemilu yang mengharuskan orang untuk berkumpul. Nah, kalau ini terjadi artinya pilkada menjadi menjadi pemicu terhadap melonjaknya pasien yang positif terhadap COVID-19, tentu ini sangat disayangkan sekali karena semakin meluasnya masyarakat yang terkena dampak COVID, tentu ini akan menimbulkan banyak sekali efek-efek, yaitu terhadap ekonomi, sosial, lalu kemudian keamanan dan sebagainya. Nah, sehingga saya merasa bahwa melaksanakan pilkada di tengah masa pandemi itu mudaratnya atau nilai positifnya itu lebih kecil daripada efek negatif yang akan ditimbulkan. Nah, opsi yang kedua adalah kita menunda pilkada sampai kemudian COVID ini benar-benar mereda atau bahkan hilang sama sekali. Cuman memang itu tidak bisa dipastikan kapan COVID ini akan berakhir. Ketika COVID itu berakhirnya tidak bisa dipastikan, maka tentu penundaan pilkada pun kemudian menjadi sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Nah, sehingga implikasinya adalah kalau kita memilih opsi penundaan,
maka beberapa jabatan-jabatan kepala daerah yang akan berakhir di 2020 ini pada akhirnya harus pemerintah mengangkat pejabat kepala daerah sementara. Nah, sementara PJS itu memiliki kewenangan yang terbatas, tidak seperti kepala daerah yang dihasilkan melalui mekanisme pemilu. Nah, tentu kalau ada hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh kepala daerah, tetapi karena dia bukan kepala daerah hasil pemilu, tapi PJS punya keterbatasan, maka tentu beberapa persoalan-persoalan yang muncul mungkin tidak bisa ditangani oleh yang bersangkutan. Lalu yang kedua, kalau misalnya nanti penundaan itu mendekati tahun 2024, sementara tahun 2024 itu menurut rencana harus dilaksanakan pemilu kada secara serentak nasional, maka tentu calon-calon terpilih kepala daerah itu masa baktinya akan sangat pendek sekali, sehingga itu tidak sesuai dengan ongkos politik, sosial, dan ekonomi yang dikeluarkan. Jadi misalnya katakanlah 2021 akhir kita melaksanakan pilkada, 2024 harus sudah ada pilkada lagi, berarti 2002, 2003, 2002, 2023, dan 2024 berarti hanya efektif 3 tahun kepala daerah itu memegang jabatannya, dan itu sekali lagi tidak sesuai dengan ongkos sosial, politik, dan ekonomi yang sudah dikeluarkan. Sehingga lagi-lagi opsi untuk penundaan pilkada menurut saya efek negatifnya itu lebih besar daripada nilai manfaatnya. Nah, oleh karena itu saya lebih memilih untuk opsi yang ketiga. Opsi yang ketiga itu adalah mekanisme pemilu kada serentak khusus untuk di masa pandemi COVID-19 ini, tahun 2020 ini, diganti mekanismenya dari pemilihan langsung ke pemilihan melalui DPRD. Tadi saya sampaikan putusan Mahkamah Konstitusi sudah memberikan putusan bahwa khusus pilkada itu tidak harus pilihannya adalah pemilihan langsung, tetapi sangat dimungkinkan untuk dipilih oleh DPRD. Nah, cuman catatannya adalah mekanisme pemilu oleh DPRD ini khusus untuk COVID ini. Setelah besok selesai tidak ada lagi COVID di 2024 besok, ya tentu pemilihannya harus kembali ke pemilihan langsung. Karena itu menurut saya jauh lebih demokratis. Tapi di masa pandemi ini pilihan kepala daerah melalui mekanisme DPRD menurut saya ini lebih tepat dan lebih efektif, serta nilai manfaatnya jauh lebih besar daripada dampak negatifnya. Paling-paling dampak negatifnya itu adalah rakyat tidak bisa secara langsung memberikan suara. Dan yang kedua, peluang bagi calon independen untuk menang itu nyaris mungkin tidak ada. Tapi dibandingkan dengan manfaatnya, misalnya dari segi anggaran, pasti anggarannya akan lebih efisien karena mekanismenya yang tidak seribet pemilu secara langsung. Dari aspek kesehatan dan keamanan masyarakat juga terjaga, dan dari aspek pengisian jabatan terhadap pejabat-pejabat yang sudah akan berakhir masa jabatannya itu juga sekaligus tetap bisa dilaksanakan. Sehingga sekali lagi menurut saya pemilihan oleh DPRD ini bisa menjadi opsi yang lebih bagus dan lebih rasional untuk kita pilih dibandingkan dengan dua opsi sebelumnya, yaitu tetap melaksanakan di masa pandemi itu atau menunda dengan konsekuensi tidak ada kepastian hukum yang jelas kapan COVID ini akan berakhir. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini ada masuk 2 pertanyaan dari kawan-kawan sekalian. Yang pertama adalah apakah konsep new normal dengan persiapan yang matang bisa menjadi solusi pelaksanaan pilkada serentak? Dan pertanyaan yang kedua, apakah pelaksanaan pilkada 2020 dapat berlangsung secara demokratis di tengah lonjakan signifikan pasien COVID? Seperti tadi yang saya sampaikan dalam pemaparan presentasi saya, bahwa sekalipun kita sekarang sudah memiliki konsep baru, kehidupan baru, yaitu konsep new normal, tapi menurut saya tetap ini tidak akan maksimal untuk menghasilkan pemilu kada serentak
yang berkualitas dan demokratis. Karena bagaimanapun new normal itu tidak berarti kita normal 100%, tetap ada batasan-batasan, tetap ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan sebagaimana hal itu kita lakukan ketika dalam kondisi-kondisi normal, jaga jarak, ya kan, dan lain sebagainya, itu masih tetap diberlakukan. Sehingga menurut saya tetap konsep new normal itu tidak akan mendatangkan manfaat yang lebih besar untuk kita memilih pilkada ini tetap kita laksanakan. Yang terjadi justru tadi hal sebaliknya, nilai negatifnya itu akan lebih besar, karena tadi dari segi anggaran itu pasti akan membengkak, karena konsep new normal itu membutuhkan persyaratan-persyaratan dan persiapan-persiapan khusus bagi pelaksana pilkada, dalam konteks ini adalah KPU dan jajarannya, juga bagi masyarakat. Bagi pelaksana misalnya harus membutuhkan APD, standar operasional kesehatan yang ketat dan sebagainya, yang tentu itu juga akan menimbulkan pembengkakan anggaran yang sangat signifikan. Nah, sementara yang kedua, kita juga tidak bisa memastikan apakah dengan kita menerapkan protokol kesehatan yang sedemikian ketat itu betul-betul akan dapat mencegah penularan COVID itu atau tidak. Karena kalau seperti yang tadi saya khawatirkan adalah kalau pilkada ini justru menjadi media baru di dalam penularan COVID-19, maka tentu ini akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi negara kita, karena COVID itu bukan hanya sekedar akan berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi itu juga akan berdampak pada kehidupan sosial ekonomi, ya kan, lalu kemudian mungkin sosial politik dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu bagi saya memilih opsi untuk pemilu kada dilangsungkan melalui sistem perwakilan di DPRD itu jauh lebih tepat dan jauh lebih minimalis dampak negatifnya daripada kita melaksanakan pilkada secara langsung di era pandemi COVID-19 ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali kepada Pak Jamaluddin yang telah menyampaikan materinya cukup sangat komprehensif. Di sini kita bisa melihat bahwa kemudian ada tantangan ataupun peluang ketika pelaksanaan pilkada dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Jamaluddin, terima kasih sekali Pak telah bergabung bersama Legal Talk Indonesia. Menginformasikan kepada teman-teman semuanya bahwa diskusi Legal Talk Indonesia ini telah dilaksanakan beberapa kali ya dengan beberapa narasumber seperti Prof. Susi dari Universitas Padjadjaran, kemudian dengan Dr. Herlambang, dengan Mbak Asfinawati, dan masih banyak lagi diskusi-diskusi yang telah kita laksanakan. Terima kasih sekali kepada Pak Jamaluddin. Mudah-mudahan di diskusi kesempatan lain kita bisa berdiskusi lagi ya Pak bersama Legal Talk Indonesia. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah ikut diskusi bersama Legal Talk Indonesia. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.